menambahmu Tuhan, bukan dengan pikiran kami, tapi kewajiban kami Tuhan menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Pati, judul tema hari ini adalah menunjukkan kuasa Tuhan ya. Saya perkenalkan nama saya Stephen ya. Yang lainnya tidak perlu karena yang dipakai Tuhan kan hanya mulut saya ya. Judul khotbah hari ini adalah menunjukkan kuasa Tuhan. Dalam bahasa kerennya mendemonstrasikan kekuatan Tuhan. Amin. Ya. Tapi saya ingin bahas dulu ini. Roma 12 ayat 11. Kita tahu nggak maksudnya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Apa maksud ayat ini? Coba. Saya yakin ini. Jangan-jangan ini hanya tempelan terus kita ngerti. Ya. Coba. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa maksud ayat ini? Ini berapa lama ini nempel ini? Dari setahun ya? Apa arti ayat ini? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kok silent? Dalam suasana doa deh. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinan yang mana yang kendor? Coba. Kerajinan mana yang kendor? Sampai dilarang jangan kendor. Ya. Kerajinan yang mana? Satu persatu saya bahas. Jangan kendor. Kalimat jangan kendor ini apa yang kendor? Kerajinan yang mana yang kendor? Saya kasih terjemahan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ya. Not slothful in the business, fervent in the spirit, serving the Lord. Saudara kan yang ngerti artinya dong? Saya terjemahkan. Jangan malas dalam bekerja, miliki semangat dalam roh untuk melayani Tuhan. Beda nggak artinya dengan sekarang? Jangan malas bekerja, miliki semangat dalam roh untuk melayani Tuhan. Beda nggak dengan ini artinya? Ternyata beda. Ya, makanya Roma 12 nyambung ayatnya yang ke-13 ya, saya bacakan 13. Bersukacitalah dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan dan berteguran dalam doa. Ayat 13-nya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu selalu memberi tumpangan. Siapa yang bisa membantu orang kudus? Pengangguran atau orang yang bekerja? Bekerja. Makanya ayat ini harus tahu. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, bukan berarti orang harus rajin ke gereja terus tanpa mengerti arti firman. Ya, saudara tetap boleh bekerja, harus rajin. Tapi roh saudara harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa melayani Tuhan. Dan supaya apa? Kelanjutannya, ketika ada orang-orang kudus yang perlu bantuan, saudara yang bisa membantu. Sekarang pertanyaannya begini loh. Kalau semua saudara ini melayani di gereja tanpa ada yang bekerja, ketika gereja perlu uang, ketika hamba Tuhan perlu uang untuk operasional gereja, minta ke siapa? Kalau saudara nggak bekerja, ngerti nggak ya ini? Kalau semua ini yang hadir di sini, semuanya nggak mau bekerja, tapi semuanya melayani Tuhan. Ketika gereja perlu duit, minta siapa? Paham ya? Nangkep nggak? Perlu nggak kita ini semua kerja di dalam Tuhan? Nggak ada yang kerja. Rajin melayani, nggak mau kerja. Ketika gereja perlu duit, dapat dari mana? Ketika orang-orang kudus perlu sesuatu, dapat dari mana? Kita nggak bisa memberi. Karena apa? Semuanya jadi pekerja. Nangkep ya? Ternyata dari gereja lah yang mulai mengajarkan
bahwa kita harus hidup bekerja dengan rajin. Sampai-sampai selalu bicara begini kan, selama masih ada hidup, ya, apa korbannya korban? Selama masih hidup, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan tangan. Ya, mana ayatnya? Kita baca. Kita kasih ayat-ayat supaya saudara mengerti ya. Jangan sampai saudara begini, mengikut Tuhan makin hari yang dulunya saudara rajin bekerja jadi malas. Kenapa? Karena dianggap di dalam pekerjaan Tuhan ada duit, nggak boleh. Saudara yang bekerja rajin, makin rajin. Biarkan hamba Tuhan, biarkan orang yang punya talenta melayani terus. Tapi kita yang punya kesempatan untuk bekerja, silakan bekerja. Ya, ini maksudnya ya. Coba saya dibantu dengan nah, coba dibaca. Coba dibaca. 14 ayat 9. Maksudnya berapa? 9 ayat 10. 9 Pengkhotbah. 9 ayat 10. Dia baca Bapak. Silakan. Segala sesuatu yang ditimpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kalau saudara dikatakan tidak ada pekerjaan dalam orang mati, berarti kita ini sekarang hidup nggak? Hidup. Kalau kita hidup Harus kerja. harus Bekerja. ya. Sekarang dengan kita bekerja, dengan kita tidak menjadi hamba Tuhan, bisa nggak kita demonstrasikan kekuatan? Atau kita harus bikin KKR? Kuasa Tuhan itu bisa kita demonstrasikan atau kita bisa tunjukkan bahwa kuasa Tuhan bekerja. Bisa nggak saudara-saudara ini yang dari desa, dari Kediri, orang-orang yang sederhana, bisa nggak kita mendemonstrasikan kekuatan Tuhan atau menunjukkan kekuatan Tuhan? Bisa nggak? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita bisa menunjukkan kuasa Tuhan? Atau dengan kemenyan, ya, dengan jambi-jambi, dengan mujizat, atau apa? Yang kita tunjukkan sekarang kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu punya kuasa. Terlalu berat ya? Enggak ya? Coba, dimanapun saudara berada, bisa nggak saudara menunjukkan kuasanya Tuhan? Caranya? Dengan tumpang tangan atau dengan apa? Kuasa Tuhan harus terlihat. Kuasanya dari apa? Perubahan hidupmu yang dulu keduniawian menjadi Tuhan. Ya, sekarang kita ini sebagai orang Kristen, bagaimanakah kita bisa membuat orang percaya bahwa ada Yesus yang bisa menyelamatkan orang? Kalau Tuhan dan kuasanya tidak bisa merubah hidupmu, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Tapi ketika yang paling sulit adalah merubah hidup kita untuk percaya, pertobatanmu menunjukkan kuasa Tuhan. Ya, pertobatan kita menunjukkan kuasa Tuhan. Barulah orang lain bisa bertobat. Mengerti ya? Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita benar-benar menunjukkan buah pertobatan. Kalau buah pertobatan saudara nampak, dulu saya tidak kenal Kristus, sekarang kenal Yesus, berarti hidup saya berubah. Kalau tanpa perubahan itu, berarti saya tidak bertobat. Tadi namanya Tomat Petrus, bukan Thomas Petrus, tapi Tomat Petrus, ya kan? Pokoknya kalau yang namanya orang Kristen tobat kumat kasih gelar tomat di depannya, ya. Tapi kalau kita mengenal Yesus dengan kuasanya, pertobatan dimulai dari kita sendiri. Bisa nggak kita nggak bertobat tapi melayani? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita ini nggak bertobat,
tapi melayani, bisa nggak? Bisa. Bisa, dan itu banyak. Makanya ada orang bilang begini, saya melayani 40 tahun, jungkir balik mendirikan gereja. Bisa nggak orang yang berkata gitu ternyata nggak bertobat? Hah? Bisa. Saudara kalah dengan orang yang 40 tahun bertobat, misalnya yang ngakunya bertobat tapi melayani lebih hebat. Tapi ternyata hari ini pertobatan dimulai dari kita. Ini bayangkan begini. Misalnya ini, sewaktu saudara di hadapan Tuhan Yesus, Yesus berkata begini, apa yang sudah kau berikan padaku? Terus kita ngomong apa sama Tuhan Yesus hari ini? Misal, saya sudah memberikan gedung gereja yang besar, katanya Tuhan. Tuhan bilang apa nanti? Saya nggak butuh. Saya sudah menyelamatkan orang 10.000 Tuhan. Oke, bagus, orang itu selamat yang 10.000. Terus Tuhan tanya, engkau sudah bertobat? Loh, apakah perlu Tuhan pertobatan? Saya pikir saya sudah bertobat Tuhan. Saya tidak berzina, saya tidak pemabuk. Katanya Tuhan, masih ada 7 roh jahat di dalam hidup. Loh, yang mana Tuhan? Dia bilang begitu. Sombong. Bukankah dengan menampilkan 10.000 orang yang kau tobatkan, engkau sombong sekali? Saya sudah memberi bantuan Tuhan. Nah, hari ini lagi viral kan? Gereja memberi bantuan dirobek kan gerejanya kan? Dengar kan? Ya. Yang salah gerejanya atau yang disumbang? Coba jujur. Yang salah yang nyumbang atau yang terima? Ayo, kita berandai-andai nih. Makanya ketika kita tanya kepada Yesus, loh Tuhan, aku ngirim tenda. Saya ngirim tenda. Iya, terus diapakan? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada gereja. Gereja namamu atau namaku? Gereja itu namaku atau namamu? Pasti saudara malu, iya Tuhan, itu gereja saya. Engkau mau dinilai manusia atau aku yang menilai? Ternyata yang salah yang memberi. Kenapa? Pengen kepengen pamer. Kalau mau memberi, berikan, biar Tuhan yang menilai. Hidupmu ini, kalau kau ingin memberikan pada Tuhan, mau dinilai manusia atau dinilai gereja atau dinilai sama balai? Ingat loh, gereja waktu saudara berhadapan muka dengan Yesus tidak punya peran sama sekali. Yang punya peran hanya buah pertobatanmu dan Yesus itu sendiri. Ya, yuk sekarang kita baca ini. Yang namanya buah pertobatan, apa sih isinya? Matius 7, 20, 21, 22 sampai 23. Kita baca di Matius 3:8 dulu ya. Yohanes bicara. Ya. Ketika Matius 3:8 dulu. Ketika ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang, mereka melihat pembaptisan dan kepingin dibaptis, tapi jawabnya Yohanes. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bahkan Yesus waktu berkhotbah pertama kali, khotbahnya apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, makanya kemudian disambung Matius 7:20. Nih, ya. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu menyalak daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Heran gak? Siapakah yang bisa berseru Tuhan, Tuhan pada hari ini? Ya, kemudian disebutkan ya. Bukan siapa yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat,
Siapakah yang bisa berkata begini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan mujizat? Siapakah mereka? Mereka yang menonjolkan buah pelayanan. Ya. Kemudian katanya Tuhan, pada waktu itu aku berterus terang, aku gak mengenal. Ternyata yang dituntut Tuhan adalah Bertobat. buah pertobatan. Sehingga apa? Posisi saudara di sini semua itu posisinya sama di hadapan Tuhan. Ya. Yang dibawa sama Tuhan bukan buah pelayanan kita yang hebat, tetapi buah pertobatan. Ya. Dari buah pertobatan itu menghasilkan apa? Menghasilkan buah pelayanan yang didasari oleh belas kasihan. Belas kasihan kenapa? Karena melihat jiwa-jiwa yang mengarah kepada kebinasaan. Ya, betul. Sekarang berarti yang bisa seperti itu siapa? Apakah kita hamba Tuhan atau saudara sekalian? Ternyata sama semua. Kita lo bisa. Saudara dengan orang kota, saudara nggak kalah. Buah pertobatan saudara menghasilkan buah pelayanan yang didasari belas kasihan. Itu ya. Menabur firman. Menabur itu hubungannya erat dengan firman. Karena penabur adalah menabur firman. Ladang itu hati. Ya. Mau ayatnya atau kita cuma saya silakan ya. Saya silakan juga cukup. Saudara jangan heran, jangan pernah kecil hati. Misalnya nih, ketika saudara menabur firman pada satu orang dulu tidak mengenal Kristus misalnya, atau orang yang terbangun tidak kokoh, saudara kasih firman tiap hari dengan apa? Dengan perkataan dan tingkah laku saudara yang sudah menunjukkan pertobatan. Sehingga misalnya tadi orang tua tadi di-sharing firman dan dia melihat anak-anaknya ada buah pertobatan. Orang tua tadi yang tidak mengenal firman menjadi hidupnya mengerti firman dan dia bisa bertumbuh dan bertobat. Itulah yang namanya menabur akhirnya menuai. Satu jiwa buat Tuhan sama dengan bisa membuat malaikat bersorak-sorai. Ingat loh, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Artinya apa? Tuhan perlu kualitas daripada kuantitas, ya. Jadi jangan minder. Meskipun di sini 10-20 orang apa, saudara pun juga bisa menjadi penabur yang hebat. Ya, apa penabur yang hebat? Dengan satu orang dia bisa mengenal Kristus melalui saudara. Berarti saudara menaburkan firman itu sukses. Karena apa? Karena orangnya berubah karena lihat saudara. Ya, jadi kita nggak boleh minder lagi ya. Kemudian demonstrasi kuasa tadi. Apakah dengan orang yang hebat baru bisa menjadikan kuasa Tuhan itu muncul? Saudara mungkin terpesona kalau misalnya saya di sini bisa mendoakan saudara dan saudara pingsan, geblak-geblak. Kuasa Tuhan bukan seperti itu, ya. Kuasa Tuhan yang didemonstrasikan. Ini saya untuk saudara mengerti ya. Kalau orang punya ilmu makin tinggi, makin pamer atau makin nunduk? Coba peribahasa di desa. Padi makin berisi, makin menunduk. Apa maksud pribadi? Perumpamaan itu kalau kita masukkan di sini. Ini sekarang berhubungan dengan kuasa ya. Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara pasti kepingin kan punya kuasa seperti ini kan? Ya kan? Betul kan? Kita kepingin diberikan kuasa, Tuhan memberikan tenaga dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kepingin kan? Sehingga banyak orang terjebak di kalimat seperti ini. Orang ingin punya kuasa untuk KKN, punya kuasa untuk demonstrasi, seakan-akan kuasa itu bisa dimiliki. Padahal yang sesungguhnya, kalau saudara memiliki ilmu yang hebat, makin dulu. Hebat mana orang yang dengan tumpang tangan geblak,
dengan orang yang dalam hatinya dia doa saja orang bisa bertobat. Dengan kelakuannya dia, dengan buah pertobatannya orang bisa bertobat. Hebat mana? Yang kedua. Nah, berarti saudara dengan sendirinya sudah punya kuasa itu ketika saudara bisa menunjukkan buah pertobatan itu. Ingat gak? Kalau setan yang bertingkat yang didoakan itu setan yang masih tuyul, kerucuk, genderuwo yang gede-gede. Ya, setan yang menakutkan itu setan yang kerucuk. Tapi setan yang hebat, yang dia masuk ke dalam jiwanya orang, nggak kelihatan. Ini yang paling bahaya. Saudara takut mana? Dengan orang yang kerasukan setan atau orang yang memiliki setan? Takut mana? Hah? Orang yang memiliki setan kelihatan nggak? Tapi orang yang kerasukan kelihatan nggak? Orang yang kerasukan setan kelihatan. Hidupnya di kuburan atau telanjang atau gila, saudara sudah menghindari. Tapi orang yang memiliki setan tidak kelihatan. Beda loh. Kerasukan setan dan memiliki setan beda. Contohnya di mana sekarang? Contohnya di mana? Kita baca di kitab suci, belajarnya dari mana? Orang yang kerasukan setan itu contohnya di orang gila yang di Gerasa. Kita baca tentang orang yang di Gerasa. Lukas 8:27. Ini contohnya orang yang dirasuki setan, ya. Lukas 8:27. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Kalau ada orang cirinya seperti ini, misalnya orangnya datang telanjang, nggak pernah mandi, wes pokoknya sekarang yang kelihatan tanda-tanda dirasuki setan, saudara bisa menghindar? Ya kan? Otomatis bisa menghindar karena kita tahu itu menghindar, sehingga kita berpikir. Tapi yang paling bahaya Maria Magdalena. Banyak Maria Magdalena ada di gereja, bahkan ada di lingkungan sekitar kita. Tapi kita menganggap bahwa dia Maria Magdalena yang belum bertobat. Baca Lukas 8 ayat 20. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau kalimatnya misalnya ini, Maria Magdalena belum dibebaskan dari roh jahat. Misalnya nih, siapakah Maria Magdalena hari ini? Kalau seandainya Maria Magdalena kalimat ini belum dibebaskan dari 7 roh jahat, siapakah Maria Magdalena hari ini? Maria Magdalena hari ini, jangan-jangan teman sebangku saudara kanan kiri, jangan-jangan yang di lingkungan sekitar saudara banyak. Maria Magdalena yang belum dilepaskan adalah orang-orang yang nampaknya orang-orang yang kelas, orang-orang yang top. Kenapa top? Kumpulannya bendahara Herodes dan melayani dengan kekayaan mereka. Ingat loh, balik lagi firman ini. Kalau orang rohnya tidak memiliki semangat dengan Roh Kudus, ya, dan tidak punya semangat melayani Tuhan beneran, seperti Maria Magdalena yang belum bertobat. Tapi kalau Maria Magdalena telah dibebaskan 7 dari 7 roh jahat, nah, hasilnya berbeda. Ya, ini saya tambahkan supaya apa? Supaya saudara ini gak heran. Yang paling bahaya itu orang yang memiliki roh jahat, dan saudara punya kuasa untuk membebaskan orang-orang itu, bukan dengan tumpang tangan dan segala manifestasi yang lain-lain, tapi dari kehidupan saudara. Ya, kehidupan saudara itu punya kuasa. Ya, kemudian ditanya, bagaimana sih sebetulnya supaya kita punya kuasa? Saudara harus benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Ini kuncinya.
Terus bagaimana mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan bisik-bisik? Apakah suaranya terus aneh-aneh? Coba, bagaimana sih mendengar suara Tuhan? Caranya bagaimana? Baca firman. Coba, apa yang menjadi syarat pertama untuk bisa mendengar suara Tuhan? Baca firman, banyak orang baca firman, banyak banget, ya, banyak nggak orang yang baca firman? Terus hidupnya nggak karu-karuan, nggak menunjukkan bahwa pertobatan, banyak nggak? Kenapa dia nggak membaca, tapi kok melakukan kejahatan? Kenapa? Kuncinya di Kisah Rasul 7:51. Kita baca di Perjanjian Lama dulu deh, Yeremia 6 ayat 10 supaya urut. Yeremia 6 ayat 10. Apa sih yang membuat kita ini meskipun membaca tapi nggak bisa dengar suara Tuhan? Saya mau ngajarin, ya, supaya kita benar-benar bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa dari buah pertobatan dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Apa artinya sunat telinga? Kisah Rasul 7:51. Kisah 7:51. Terlalu berat nggak ini? Enggak. Bisa mengikuti ya? Nggak terlalu berat ya? Suara ini yang dari saudara-saudara kita bisa dengerin ya? Kisah Rasul 7:51. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kalau orang-orang yang tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga, bisa mendengar nggak suara Tuhan? Tidak. Suara Tuhan itu melalui Roh Kudus. Ya, suara Tuhan melalui Roh Kudus. Caranya dengar bagaimana sekarang? Di dalam Kristen tidak ada yang namanya magic. Di dalam Kristen betul-betul namanya aksi, ya. 8 Roma 8 ayat 26. Gak apa-apa saya kasih ayat terus ini, ya. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hatimu nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke. 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa ayat 28-nya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti dulu kalau nggak punya Roh Kudus tidak akan bisa mendengar suara Tuhan dan tidak ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bisa nggak mendengar suara Tuhan tanpa memiliki Roh Kudus? Tidak bisa, ya. Sudah pasti jawabannya nggak bisa, ya. Terus sekarang bagaimana yang dimaksud dengan sunat telinga? Apa itu sunat telinga? Apakah telinga kita yang kopok dikorek-korek, contohnya dikeluarin? Ya. Ternyata telinga kita itu ada yang membuntu. Siapa yang membuntu? Siapakah yang membuntu telinga kita untuk supaya kita nggak mendengar suara Tuhan? Siapa yang membuntu? Kepentinganmu, kepentinganmu dia membuntu. Ya, makanya
Kisah Rasul 8:21 dan 22. Ternyata yang membawa itu kepentingan kita dan kejahatan kita. Ya, amin. Kisah Para Rasul 8 ayat 21 dan 22. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Terus, Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. nah, ingat loh, ya. Dengan saudara baca firman, saudara punya Roh Kudus harus betul-betul buah pertobatannya. Artinya apa? Tidak ada niat jahat, tidak ada kejahatan yang ada dalam itu. Ya, baru Roh Kudus datang. Tanda orang punya Roh Kudus apa sekarang? Apakah Roh Kudus bisa diundang dengan musik? Yang selama ini terjadi, bisa nggak Roh Kudus diundang dengan musik? Bisa nggak? Ayo kita sekarang belajar nih. Bisa nggak Roh Kudus datang diundang musik? Bisa nggak? Bisa nggak undang hadirat Tuhan hanya dengan musik? Nggak bisa. Loh, bisa apa nggak bisa? Tapi berapa banyak kita? Berapa banyak kita itu hanya mencoba di luarnya? Mengundang hadirat Tuhan dengan musik itu hanya cuma suasana yang bisa mempengaruhi pikiran. Seolah-olah ada Roh Kudus, tapi dia nggak bisa masuk. Kalau musiknya mati, Roh Kudusnya hilang. Nangkap ya? Suasana musik hanya dibuat untuk seolah-olah supaya kita bisa berkonsentrasi. Tapi Roh Kudus yang sesungguhnya dia bisa masuk itu karena apa? Karena saudara bertobat sungguh-sungguh. Jadi bukan karena musiknya. Kalau bisa karena musik, bisa karena menyanyi, bisa karena macam-macam. Tidak bisa Roh Kudus diperintah oleh sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia tanpa saudara membuat dari diri saudara sendiri. Roh Kudus itu nggak bisa dimanipulasi, saudara. Ya, nggak bisa seakan-akan dengan musik dia bisa nempel. Tidak. Itu hanya suasana yang membawa kita. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi yang dituntut adalah perubahan dari diri kita. Roh Kudus bisa kita undang karena apa? Buah pertobatan. Ya, jadi kita ini jadi Kristen tidak semu lagi di sini. Betul-betul gereja di sini orang-orangnya kuat banget dan Roh Kudusnya sangat kuat. Kelihatan dari mana Roh Kudus itu sangat kuat dalam jemaat di sini? Kelihatan dari mana? Balik lagi dari buah pertobatan itu tadi. Orang yang bertobat kelihatan Roh Kudusnya. Dan kelihatan dari mana lagi? Apakah dari mulut yang berbahasa roh? Tidak. Dari mulut yang selalu mengatakan kebenaran. Ya, mulut yang mengatakan kebenaran itu tingkatannya lebih hebat lagi daripada orang berbahasa roh. Sekarang saudara mengerti ya hari ini. Mohon maaf kalau firman ini terlalu keras saudara. Ya, tapi ini memang firman dan kebenaran. Roh Kudus tidak bisa dimanipulasi untuk diundang pakai musik lah, pakai begini-begini enggak. Tuhan butuh betul-betul dari hidup kita mau disunat hati dan disunat telinga. Meninggalkan kejahatan, ya, menunjukkan buah pertobatan. Kalau saudara sudah menunjukkan buah pertobatan, otomatis yang namanya Roh Kudus itu berbicara. Bicaranya bagaimana caranya? Ketika saudara baca firman, firman itu akan terngiang-ngiang. Ketika saudara mau melakukan dosa, orang punya Roh Kudus sudah berbuat dosa gak? Bisa. Tapi ketika mau melangkah berbuat dosa, saudara ingat firman ini, jangan berzina. Nah saudara sepertinya gini loh, jangan berzina karena berzina dosa. Nah itulah suara Tuhan. Suara Tuhan itu selalu berhubungan dengan firman. Tidak ada suara Tuhan berhubungan dengan urusan pribadi. Suara Tuhan pasti berurusan dengan firman. Amin. Ya, kalau ada orang dengar suara Tuhan, ojo ikut arisan, ojo ikut begini. Ya, nggak ada kaitan. Karena apa? Saudara dengan Roh Kudus sudah jadi satu. Sehingga apapun yang saudara lakukan itu kalau sesuai dengan firman sudah disetujui oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita ini nggak jadi orang aneh.
dikit-dikit saya tak tanya Tuhan. Betul? Tunggu saya tanya, nggak perlu tanya. Kalau saudara sudah ada buah pertobatan, Roh Kudusnya di mana? Di hidup kita. Roh Kudus sudah menyatu. Yang namanya menyatu, segala tindakan kita, mulut kita pun sudah merupakan bicaranya kebenaran. Sehingga kalau mulut bicara kebenaran, otomatis tindakan kita sesuai dengan kebenaran. Ya kan? Sehingga Tuhan itu gak aneh. Tuhan ada di hidup kita. Nampak dari tingkah laku kita. Makanya orang Kristen itu mulutnya dan tindakannya harus sama. Kalau orang Kristen mulutnya baik, tindakannya nggak baik, apa kata saudara? Pak munajat tadi ya, suka mujizat tapi munafik, ya kan? Coba sekarang, mulutnya orang Kristen yang ngomongnya baik, tapi hidupnya nggak baik, siapa mereka? Pak munajat kan? Mohon maaf Pak munajat. Ternyata itu Kristen gampang, simpel kan? Yang dinilai bapak-bapak sekalian ini, Anda orang-orang hebat, sangat hebat. Kalau bisa menunjukkan kuasa Tuhan yang merubah hidup, itu sangat luar biasa. Dan Tuhan tepuk tangan, malaikat di surga tepuk tangan. Kenapa begitu? Mulai dari Tuhan. Ingat loh, orang-orang Farisi ketika berdoa, Tuhan, aku gak berbuat dosa, aku gak berbuat begini, aku berpuasa 2 kali seminggu, ya, aku memberi 1/10 sama Tuhan gak ditanya. Yang ditanya malah orang pemunjuknya bilang gini, Tuhan, aku ini orang berdosa, tapi aku mau bertobat. Itu yang dinilai sama Tuhan. Jadi saudara sekarang jangan minder, ya, ayo tunjukkan kuasa Tuhan sudah bekerja di hidup saudara. Dengan apa? Aku sudah berubah. Aku ini berubah Tuhan. Tidak ada 7 roh jahat dalam hidup. Saudara itu kalau sudah seperti itu, Tuhan ampun. Dan saudara tinggal nekat. Tuhan gak butuh yang spektakuler. Tuhan gak butuh KKR buat orang kan. Tuhan butuh, Tuhan ampuni aku. Aku mau bertobat. Orang seperti inilah yang dicari Tuhan. Ya, bisa kan saudara lakukan ini kan? Bisa kan? Bisa atau nggak bisa? Bisa. Tapi kalau saudara disuruh buka gereja yang besar, bisa nggak? Saudara hari ini misalnya perintah Tuhannya begini, beri sumbangan, karena semakin banyak menabur, saudara makin dihargai Tuhan. Bisa nggak? Tidak tentu. Nggak bisa. Untuk makan aja susah, suruh nabur gimana caranya? Ya kan? Tapi apakah Tuhan minta seperti itu sih? Enggak kan? Yang Tuhan tuntut, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Saudara kalau diminta Tuhan, ayo bertobat tonan, bisa nggak? Jawabnya pasti bisa. Tapi kalau saudara dituntut Tuhan gini, ayo gawe yo gereja sing gede yo supaya kowe mlebu surga. Bisa nggak? Waduh ampun Tuhan, om aku cilik. Om aku cilik kok nggak gereja bicara. Kan dia Orang dia omah. cilik lumayan. Tapi ternyata Yesusku nggak begitu. Yesus cuma minta tunjukkan buah pertobatan. Sehingga kuasa Tuhan itu sudah bisa merubah hidupmu. Sehingga kuasa itu pun yang akan aku salurkan dan aku demonstrasikan dan aku tunjukkan kepada masyarakat setempat, kepada keluargaku, kepada istriku, kepada anakku, bahwa Tuhan sudah merubah hidupku. Itu cukup buat Tuhan. Tuhan nggak berlebihan. Masih ada waktu nggak saya? Masih. 40 menit. Oh masih kurang 5 menit. Waktunya sedikit ya. 10 menit lagi Pak Kopar. 10 menit lagi ya. 10 menit. Sehingga kita itu orang-orang yang Tuhan itu tahu. Kita nggak dituntut lebih dari apa yang kita nggak bisa lakukan. Itulah Tuhan kita. Saudara nggak akan dibebani yang aneh-aneh. Beban saudara cuma bertobat. Tidak ada tambahan embel-embel. Tambahin bertobat.
supaya diri kita masuk dalam kerajaan surga. Saudara mau nggak begitu? Saudara nggak bertobat, tapi orang lain saudara buat mereka bertobat. Mau nggak seperti itu? Nggak mau. Kita mau, kita bertobat dan kita diterima Tuhan. Dan kita bisa menjadi kuasa yang begitu hebat. Nah ini kembali lagi, masuk pada intinya tadi ya. Kalau orang yang punya kuasa dan hidupnya itu luar biasa. Ada tanda pertobatan setiap hari. Mulutnya mengatakan kebenaran, hidupnya melakukan kebenaran. Jadi apa dia di dalam masyarakat, di dalam keluarga? Coba. Ada orang yang hidupnya bertobat, mulutnya mengatakan kebenaran, kelakuannya menunjukkan kebenaran firman. Apa yang terjadi dengan orang itu? Jadi seperti Kristus. Hah? Jadi seperti Kristus. Tapi ini susah atau gampang? Susah. Susah, tapi bisa dilakukan kan? Bisa. Bisa. Memang ini susah, tapi bisa dilakukan. Beda loh dengan begini loh. Kalau Tuhan punya perintah begini, berikan sedekah yang sebesar-besarnya. Itu susah dilakukan dan mustahil dilakukan kalau saudara nggak punya duit. Tapi kalau yang tadi kan memang susah, tapi bisa dilakukan. Kenapa bisa dilakukan? Karena tidak ada barang-barang dunia yang menyertai. Barang dunia ini bisa kan bisa dimiliki, tapi kalau yang buah pertobatan, saudara bisa melakukan dengan diri saudara. Makanya kuasa Tuhan itu hanya mau saudara kembali pada apa yang Tuhan mau. Tidak ada embel-embel lain, ya, tidak ada embel-embel lain. Jangan sampai nanti saudara bingung, ya. Kemudian setelah saudara sudah bisa mendengar suara Tuhan, apa yang terjadi? Ya, masih cukup waktunya ya. Apa yang terjadi? Saudara sudah bertobat, saudara sudah memperkatakan kebenaran, hidup saudara sudah melakukan kebenaran. Makanya saudara akan diberikan Matius 16 ayat 19. Matius 16. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau saudara sudah begitu, saudara akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apakah kunci itu? Kunci kerajaan surga bentuknya apa ini? Mohon maaf, Pak Pendeta. Apa kunci kerajaan surga bentuknya? Apa sih kunci kerajaan surga ini bentuknya? Bingung nih kunci kerajaan surga. Hah? Apa bentuk kunci kerajaan surga? Apa kuncinya? Hah? Apa kunci kerajaan surga? Ternyata belum tahu bentuk kuncinya. Bentuk kuncinya itu mereknya apa? Ini kunci yang terkenal ya. Kunci Inggris. Kunci Inggris atau kunci apa? Kunci kebohongan apa ini? Ternyata kalau saudara sudah bertobat, ya, saudara sudah mulutnya memperkatakan kebenaran, saudara menunjukkan dalam kehidupannya kebenaran, dan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, otomatis saudara punya kunci. Kuncinya apa? Ya Roh Kudus itu sendiri, ya Yesus itu sendiri. Ya kan? Bukankah Tuhan itu adalah kunci untuk masuk dalam kerajaan surga? Ya, otomatis saudara terima. Makanya ayatnya bilang begini, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa itu yang kita ikat? Apa yang kita ikat selama di dunia ini supaya terikat di surga? Pertobatan tadi. SB kan sudah mengerti, di sini belum mengerti soalnya. Apa yang kira-kira kita ikat di sini akan terikat di surga? Ya Tuhan itu sendiri. Kalau saudara mengikat Tuhan di sini, saudara bisa masuk kerajaan surga? Bisa, karena ada Yesus. Tapi kalau saudara melepaskan ikatan dari Tuhan di sini, saudara nggak di surga nggak? Nggak ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena selama hidupmu ternyata tidak terikat dengan Roh Kudus dan tidak terikat dengan Tuhan Yesus. Mana ayat yang menguatkannya? 1 Korintus 6 ayat 17. Supaya saudara tahu apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga.
Itu adalah saudara mengikatkan bersama Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus itu yang di dalam hidup saudara tadi, ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ngerti ya? Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Makanya apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Kalau saudara tidak pernah mengikatkan diri dengan Tuhan, jangan berharap ketemu dengan Tuhan. Yang kita khawatirkan hari ini begini loh. Saudara ini ternyata nggak benar-benar mengerti firman, sehingga saudara anggap Roh Kudus itu bisa diundang dengan nyanyi. Saudara nggak pernah punya Roh Kudus itu sendiri, ya. Terus saudara tidak terikat dengan Dia. Dia itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, sekarang kita sudah mengerti loh ya. Buah pertobatan menghasilkan buah pelayanan yang diimbangi dengan belas kasihan. Tapi buat pertobatan buat saudara menghasilkan mulutmu memperkatakan kebenaran dan hidupmu memperlihatkan kebenaran itu sendiri. Ya, itulah kunci kekristenan. Ya. Firman Tuhan sampai di sini kita ketemu lagi. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu keras buat saudara. Ya, tapi ini berkat yang sesungguhnya. Ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memakai mulut hamba-Mu untuk boleh memperkatakan firman-Mu, untuk boleh Tuhan membawa orang-orang di sini mengenal siapakah Engkau, siapakah Allah yang kami layani, siapakah Allah yang kami sembah. Bapa, Engkau Allah yang begitu baik dan begitu luar biasa. Engkau tidak menuntut Tuhan apapun yang tidak bisa kami lakukan, tapi Engkau menuntut apa yang bisa kami lakukan, yaitu buah pertobatan kami yang akan membawa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.